Nelayan Muara Tanjung Sari, Pemalang, Jawa Tengah ini berupaya sekuat tenaga menarik kapal yang kandas di perairan. Kapal nelayan ini terjebak di perairan dangkal setelah dihantam gelombang tinggi dan kandas. Tidak hanya menyebabkan kapal kandas, cuaca buruk juga mengakibatkan sebuah perahu nelayan pecah diterjang gelombang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. 3 ABK langsung berhamburan ke laut sesaat lambung kapal pecah. Pas ombak itu waktu angin, yang ombak gede betul Pak. Terus ya kayaknya sih mau pulang terus kapalnya nggak seimbang sih kayaknya, terus udah kena batu aja gitu. Ya. Ini yang dilakukan sekarang apa ini Mas? Ini evakuasi kapalnya sih Pak. Menyusul masih tingginya potensi cuaca buruk dan gelombang tinggi, nelayan diimbau berhati-hati saat melaut. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Informasi kapal kandas tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Kami juga hadirkan perkembangan informasi Timnas Garuda Muda yang mengundurkan diri di Piala AFF usia 23 karena corona. Saya Anissa Dasuki. Polisi menghentikan sementara pertandingan Liga 3 di Kota Malang, Jawa Timur. Pemberhentian sebagai buntut dari pengeroyokan wasit yang mencoreng wajah sepak bola. Kasus pengeroyokan wasit yang terjadi saat pertandingan Liga 3 antara NZR Sumbersari dan Farmel telah ditangani polisi. Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota telah memeriksa 3 orang saksi dan korban. Pengejaran dan pengeroyokan wasit di Stadion Gajayana Rabu sore ini berdampak pada penghentian sementara pelaksanaan Liga 3 di Kota Malang, Jawa Timur. Sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi dan melakukan visum et repertum. Nah, kami akan melakukan gelar perkara untuk dalam proses ini apakah menentukan siapa tersangka. Selain kasus penyerangan terhadap wasit, rekomendasi penghentian sementara Liga 3 juga disebabkan faktor 19 pemain yang terkonfirmasi COVID-19. Timnas Garuda Muda batal mengikuti turnamen Piala AFF U23 di Kamboja. Timnas batal berlaga karena 7 pemainnya positif corona. Timnas Indonesia batal mengikuti turnamen Piala AFF U23 2022 yang akan digelar di Kamboja 14 hingga 26 Februari mendatang. Hal ini disampaikan PSSI melalui akun Twitter resminya. Pembatalan disebabkan karena 7 pemain Timnas Indonesia dan 1 ofisial positif COVID-19. Selain itu ada 4 pemain yang dalam pemantauan lantaran berada satu kamar dengan pemain yang lebih dulu dinyatakan positif COVID-19. Di luar kasus corona, ada 3 pemain yang juga sedang mengalami cedera, yaitu Gunan Sarmandowen, Ramai Rumakik, dan Muhammad Iqbal. Timnas Indonesia juga hanya tinggal punya 1 kiper, yaitu Muhammad Riyandi. Riyandi pun disebut baru saja menjalani karantina selama 10 hari. Karena alasan ini, pelatih Shin Tae-yong meminta kepada federasi untuk membatalkan kiprah Indonesia di Piala AFF U23 2022. Permintaan pelatih asal Korea itu pun dikabulkan PSSI. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B Piala AFF bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia dijagokan untuk menjadi juara karena pada tahun 2019 Indonesia berhasil menumbangkan Thailand 2-1. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menegaskan mundurnya Indonesia dari Piala AFF U23 adalah keputusan bersama. Ketum PSSI berdalih kesehatan tim menjadi perhatian utama. Kemudian 32 pemain yang dipanggil hanya datang 21 karena banyak yang COVID. Kemudian juga situasi Shin Tae-yong juga badan tidak fit. Dia meminta supaya kita membatalkan keikutsertaan sertaan Piala AFF. Tapi saya tidak langsung serta-merta merespon. Kita menunggu hasil swab PCR yang dilakukan kemarin tanggal 10 hingga keluar tadi malam jam 10 malam. Ternyata hasilnya 7 terpapar COVID.
7 berarti kalau 21 kurang 7 tinggal 14. 5 lagi inkubasi. Yang satu kamar dengan itu berarti kurang lagi 5 12 berkurang, habislah pemain kita. Kemudian kiper tinggal 1. Kiper tinggal 1, itu pun baru kena Covid, belum latihan. Sehingga kalau nanti kita mainkan kiper cedera tidak ada cadangan. Nah, kemudian yang cedera ada 5 termasuk Rumekek di sana. Akhirnya kita putuskan tadi malam dengan berat hati, kita mohon maaf juga ke AFF, kita putuskan tidak berangkat pertandingan di sana. Padahal persiapan sudah cukup matang, yang lainnya administrasi, pesawat sudah kita charter dari Garuda. Artinya persiapan juga udah oke. Kalau kemarin mungkin tidak ada yang kena positif, kita berangkat. Tapi 7 tambah 5 inkubasi 12. Dari 21 kurang 12 tinggal 9 pemain kan nggak mungkin. Gitu. Jadi itu pertimbangan. Memang Sinteyong dari awal sudah meminta kepada saya, tapi kami ingin melihat dulu dengan medis apa benar atau tidak. Ternyata memang medisnya menunjukkan ada 7 dan 5 inkubasi. Kita memang karena COVID ini juga terkendala ya untuk latihan. Latihan kan begini, kita kan kalau karena COVID tidak bisa maksakan. Makanya 32 yang diundang hanya 21 karena beberapa COVID gitu. Pastilah. Nah, COVID ini yang sekarang memang penularannya sangat cepat. Berbeda dengan Delta. Delta pun dulu ada yang kena, tapi tidak secepat itu dan tidak banyak. Hanya berapa pemain, kemudian sembuh. Ini kena, sembuh, main kena lagi. Jadi kita khawatir nanti kalau kita berangkat ke Kamboja, di sana terjadi COVID lagi, kesian anak-anak. Faktor kemanusiaan saya kedepankan lah daripada pertanyaan ada. Kami juga meminta maaf kepada. Sebuah bus Transjakarta kembali alami kecelakaan menabrak pembatas jalan dan rambu lalu lintas di Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Kecelakaan melibatkan bus Transjakarta ini terjadi untuk kesekian kalinya. Bus Transjakarta rute Kampung Melayu Pulau Gebang ini menabrak taman dan pembatas jalan tepat di pertigaan lampu merah Buaran, Jakarta Timur. Bagian kaca depan bus hancur setelah menghantam besi pembatas jalan. Tak hanya merusak pagar besi pembatas, tiang marka jalan juga roboh. Kecelakaan ini terjadi setelah sopir bus berupaya menghindari pengendara motor yang menyalip di depannya. Dari keterangan sopir, kendaraan melaju dari arah Jatinegara arah Pondok Kopi. Saat lampu hijau, mereka jalan arah Pondok Kopi, ada motor yang ingin motong. Dia menghindari kendaraan sepeda motor yang mau memotong. Akibat kecelakaan tunggal ini, arus kendaraan di lokasi tersendat dan ditangani petugas. Tidak ada korban jiwa maupun luka, sementara bus Transjakarta dibawa ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Detik-detik kecelakaan melibatkan 2 minibus dan 1 pengendara motor di Jepara, Jawa Tengah. Terekam kamera CCTV, pengendara sepeda motor terpental, sementara minibus terprosok ke selokan setelah dihantam mikrobus yang melaju kencang. Inilah detik-detik bus penumpang yang melaju kencang seketika menabrak 2 pengendara sepeda motor dan minibus di Jalan Jepara Mlongo, Jawa Tengah. 2 pengendara motor seketika terpental setelah ditabrak bus jurusan Pati Jepara dari arah berlawanan. Disusul minibus yang mencoba menghindar tak luput tertabrak hingga terprosok ke dalam selokan sedalam 3 meter. Oleh warga sekitar, korban pengendara motor langsung dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kejadiannya kan bus itu tiba-tiba langsung ke kanan terus, ngantem Grand Max dulu, Grand Max, terus habis ngantem Grand Max tuh bus tetap kanan terus, ngantem sepeda motor, Scoopy, habis itu langsung espas sikat kanan langsung terdorong ke kiri masuk ke jurang ini. 2 korban pengendara motor yang merupakan ibu dan anaknya langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara sopir mikrobus menyerahkan diri ke Polres Jepara. Belum diketahui penyebab kecelakaan dan masih dalam penyelidikan petugas. Tebing setinggi 20 meter di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara longsor dan menimpa rumah warga. Longsor terjadi setelah hujan deras turun mengguyur sejumlah wilayah di Serdang Bedagai.
Sejumlah material longsor terdiri dari pohon, batu, dan tanah terbawa longsor hingga ke permukiman warga di Dusun 6 Desa Dolok Merawan, Kabupaten Serdai Bedagai, Sumatera Utara. Beberapa rumah warga hancur akibat diterjang longsor yang terjadi. Warga dibantu petugas mengerahkan satu alat berat untuk mengevakuasi longsoran yang masuk ke rumah warga. Karena curah hujan yang cukup tinggi dimulai tadi pagi, makanya struktur tanah yang di atas itu tidak tahan untuk menampung curah hujan yang deras, maka terjadilah longsor yang mengakibatkan tertimbunnya sebuah rumah di Dusun 6 ini. Selain menghancurkan satu rumah warga, beberapa rumah lainnya rusak. Material longsor yang jatuh dari ketinggian 20 meter menyebabkan beberapa dinding rumah warga retak dan nyaris roboh. Akibat longsor, kerugian yang diderita warga mencapai puluhan juta rupiah. Warga diminta waspada jika longsoran susulan kembali terjadi, mengingat curah hujan yang tinggi masih berpotensi turun. Sementara itu di Kabupaten Bener Meriah Aceh, belasan tiang aliran listrik tumbang setelah dihantam angin kencang. Belasan tiang listrik roboh hingga menutup Badan Jalan Nasional Biren Takengon. Sebanyak 13 tiang listrik yang terletak di Jalan Nasional Kilometer 36 yang menghubungkan Biren Takengon ini roboh setelah dihantam angin kencang. Kencangnya tiupan angin yang melanda kawasan Kampung Negeri Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah juga menumbangkan beberapa pohon. Tiang beton listrik yang tumbang ke badan jalan membuat pengendara mengurangi laju kendaraannya. Untuk mengevakuasi tiang yang tumbang, petugas PLN dan anggota Polsek Pinturima mengangkut belasan tiang beton. Penyebab tumbangnya tadi 14 memang terjadi hujan lebat dan angin kencang. Dan informasi masyarakat yang melihat juga penyebabnya juga karena angin kencang. Akibat tumbangnya belasan tiang beton listrik, aliran listrik di Kecamatan Pinturi Megayo sempat terganggu. Plafon ruang rawat inap bayi dan anak rumah sakit di Sumeneb, Jawa Timur ambruk setelah turun hujan. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Sebanyak 24 kios di Pasar Tegal Arum, Rimbo, Bujang, Jambi, Ludes terbakar. Tak hanya menghanguskan puluhan kios, api melumat 7 sepeda motor yang terparkir. Sempat terdengar ledakan saat kobaran api membakar kios-kios pedagang. Api dapat dipadamkan selama 2 jam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tawuran antar kelompok massa dari 2 desa terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan menggunakan kayu dan benda tumpul lainnya, kedua kelompok warga saling serang. Polisi yang tiba ke lokasi menghalau kedua kelompok dan mengamankan 2 pelaku tawuran yang diduga sebagai provokator. Tawuran terjadi dipicu aksi balas dendam. Atap plafon di ruangan rawat inap bayi dan anak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Anwar Sumeneb ambruk. Peristiwa terjadi setelah hujan deras yang turun mulai mereda. Puluhan pasien terpaksa dievakuasi ke ruangan lain yang dijadikan lokasi sementara. Pihak rumah sakit berjanji segera memperbaiki kerusakan agar ruangan dapat kembali digunakan untuk merawat pasien bayi dan anak-anak. Aksi balap liar oleh pemuda di Ternate Toraja, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Sepeda motor yang mereka tumpangi terperosok ke sawah saat melaju kencang. 3 pemuda alami luka sementara sepeda motor yang ditumpangi rusak. Luapan 2 sungai di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mengakibatkan sejumlah jalan kota dan rumah warga terendam. Sungai Padang dan Sungai Bahilang yang meluap membuat air merendam ribuan rumah warga di 5 kecamatan. Ketinggian air bervariasi antara 60 cm hingga 90 cm di sejumlah titik. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu.